Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Kurama sedang memikirkan sebuah rencana untuk menciptakan revolusi kekuatan baru. Dalam pikirannya, ia ingin menggunakan kekuatan cakra besar yang dimilikinya untuk memberikan kekuatan tambahan kepada orang-orang tertentu. Kurama pun memulai diskusi serius dengan Kaguya. Ia berkata dengan nada tenang namun penuh perhitungan, "Kaguya, aku sudah memikirkan ini cukup lama. Karena sekarang kita memiliki afinitas cakra yang sangat kuat, aku rasa kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Aku ingin menciptakan revolusi kekuatan baru, dan aku ingin memberikannya kepada Himawari. Setelah itu, cakra gabungan yang kita bentuk bisa kita berikan juga kepada Orochimaru dan semua orang yang ada di sekitar kita. Cakra dalam tubuhku ini sangat besar dan tidak terbatas. Kita bisa mengubahnya menjadi sebuah lingkaran cakra, dan dari situ kita bisa memperkuat mereka semua. Apalagi kau sendiri memiliki kekuatan Shinjutsu hasil dari memakan buah cakra. Aku harap kau bisa bekerja sama denganku dalam hal ini." Kaguya mendengarkan dengan seksama, lalu menjawab dengan lembut, "Apa yang kau katakan benar sekali. Aku akan melakukan apa yang kau sarankan. Seperti biasa, kau adalah satu-satunya biju yang bisa berpikir sejauh ini. Pikiranmu selalu logis dan jarang meleset dari kenyataan. Aku cukup tahu kemampuanmu selama ini." Mendengar tanggapan itu, Kurama pun tersenyum kecil dan melanjutkan penjelasannya. "Sekarang, yang harus kau lakukan adalah membuka akses penuh ke alam bawah sadar ini. Aku ingin kita bisa beresonansi sepenuhnya agar cakra kita bisa menyatu. Proses revolusi ini sebenarnya cukup sederhana. Kau hanya perlu memberikan seluruh cakra Shinjutsu milikmu kepadaku. Setelah itu, aku akan mengolahnya bersama cakraku sendiri. Saat campuran itu sudah stabil, aku akan mengalirkan cakra gabungan ini ke dalam sel-sel tubuh Himawari. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, Himawari akan berevolusi ke tahap yang jauh lebih kuat dan mengerikan." Kurama melanjutkan lagi dengan tenang, "Setelah proses itu selesai, aku akan memberikan akses sensorik tambahan pada Himawari. Dengan begitu, dia bisa mengirimkan cakra yang telah diolah ini kepada Orochimaru dan yang lainnya hanya melalui telapak tangannya. Inilah yang disebut dengan hubungan cakra, yang dulu diajarkan oleh kakek Rikudo Sanin. Cakra bisa menghubungkan seseorang dengan orang lain dan membuat mereka merasa dekat secara emosional dan spiritual. Dari hubungan itu, kekuatan luar biasa bisa tercipta." Kaguya mengangguk sambil berkata, "Penjelasanmu sangat sederhana dan mudah dimengerti. Tidak heran kau disebut sebagai biju terkuat, karena pemikiranmu memang berada di atas rata-rata." Setelah percakapan itu, Kurama menoleh ke arah Himawari yang sedang dalam kondisi terhubung secara batin dan bertanya, "Himawari, apakah kau sudah siap untuk berevolusi?" Himawari yang mendengar suara Kurama menjawab dengan suara yang terdengar ragu namun penuh harapan, "Ya, aku siap. Tolong bantu aku. Aku ingin segera mengakhiri semua ini dan kembali ke bumi. Aku rindu pada ayah, kakak, dan ibu. Aku juga rindu teman-temanku." Namun tanpa sepengetahuan mereka, Code sedang mengawasi percakapan itu dari kejauhan. Dengan kemampuan Shinjutsunya, dia bisa melihat semua yang terjadi di dalam tubuh Himawari. Dalam hati, Code bergumam, Kurama lagi-lagi membuat rencana besar. Dia memang sangat berpengalaman dalam pertarungan. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak boleh membiarkan Himawari berevolusi, apalagi Kaguya masih memiliki kekuatan utuh dalam tubuhnya. Aku harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Code pun mengangkat kedua tangannya, lalu mengubahnya menjadi cakar besar yang diarahkan ke tubuh Himawari. Namun sebelum serangan itu mengenai targetnya, Mitsuki langsung menembakkan banyak serangan futon toppa dari mulutnya ke arah Code untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu, Kabuto mengeluarkan pedang Kusanagi yang dulu dimiliki oleh Hakuza Sanin, dan dengan kecepatan tinggi, ia menebaskan pedang itu ke arah tangan Code hingga berhasil memotongnya. Tapi Code langsung beregenerasi dan menciptakan ratusan sabuk hitam yang tersebar di seluruh tanah. Sabuk-sabuk ini membuatnya bisa berpindah-pindah tempat dengan cepat dan tak bisa diprediksi. Melihat situasi itu, Orochimaru berkata dengan nada jengkel, "Sabuk hitam ini sangat menyulitkan. Hanya Kawaki yang bisa mengecilkannya." Sarada lalu menyahut dengan tegas, "Kita tidak boleh bergantung pada Kawaki atau Boruto terus-menerus. Mereka mungkin juga sedang menghadapi ancaman lain. Biar aku yang menyingkirkan sabuk-sabuk ini." Sarada pun menciptakan bola gravitasi dalam jumlah banyak. Bola itu bekerja seperti portal yang menyedot sabuk-sabuk hitam ke udara, membuat area menjadi bersih kembali. Code yang melihat hal itu langsung mengumpat, "Sial,
Kenapa selalu ada shinobi yang bisa melawan kekuatanku? Di sisi lain, di alam bawah sadar, Himawari kembali berbicara dengan Kurama. Apakah cakranya sudah terkumpul semua? Kurama menjawab, bersabarlah sedikit lagi. Suruh Orochimaru mengulur waktu. Proses ini tidak bisa dipercepat karena kekuatan yang sedang kita bangkitkan sangat besar. Apalagi aku tidak bisa terhubung dengan tubuhku yang satunya yang berada di dalam tubuh Naruto. Jadi, inilah satu-satunya cara untuk melakukan revolusi ini. Sementara itu, adegan berpindah ke planet bumi. Di sana, Boruto dan timnya baru saja berhasil menjatuhkan rival dari ayah Momoshiki. Sasuke berkata, aku rasa dia benar-benar sudah tidak punya tenaga. Boruto mengangguk dan menjawab, mundur saja kalian. Aku akan mengakhiri semuanya. Aku akan hancurkan jasad dan jiwanya dengan kekuatan dari buah cakra. Kita harus memastikan ini berakhir di sini. Namun tiba-tiba sebuah portal dimensi terbuka di atas kepala mereka dan memuntahkan cakra yang sangat besar. Cakra ini merupakan bantuan dari Otsutsuki tertinggi, sama seperti yang sebelumnya diterima oleh Code. Namun Boruto dan Kawaki sudah bersiap. Mereka berdua menciptakan segel besar berbentuk lingkaran yang menutupi tubuh mereka. Cakra besar dari langit pun terpental dan tidak mampu menembus segel tersebut. Rival ayah Momoshiki yang masih hidup menyadari bantuan cakra itu dan berkata, cakra besar itu, cepat masuk ke dalam tubuhku. Aku tidak ingin mati sekarang. Tapi Kawaki segera menginjak wajah musuh itu sambil berkata dengan dingin, bisakah kau diam? Jangan banyak bicara. Kau akan mati sekarang. Musuh yang terinjak mencoba meraih jogan yang ada di tubuhnya, berusaha mencungkilnya agar bisa dimakan dan berevolusi, seperti yang dulu pernah dilakukan Urashiki. Boruto melihat itu dan langsung menginjak tangannya hingga bola mata jogan yang dicungkil itu hancur. Boruto berkata tegas, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Sasuke kemudian membuka portal dimensi dengan Rinnegan-nya, menyedot seluruh cakra bantuan itu ke dalam dimensi milik Kaguya. Setelah itu, Boruto dan Kawaki memegangi tubuh musuh tersebut. Boruto menusukkan pedang Tomogoroshi no Haidosub ke jantungnya untuk menghentikan regenerasi. Tubuh musuh itu pun menghitam dan berubah menjadi abu. Saat jiwanya keluar dari tubuh dan mencoba masuk ke tubuh Boruto, Naruto langsung bereaksi. Ia menggabungkan kekuatan Shukaku, Gudo Udama, dan kekuatan dari Rikudo Sennin. Dengan itu, ia berhasil menyegel jiwa musuh itu dalam bola Gudo Udama, sama seperti saat Madara pernah disegel dulu. Lalu Kawaki mengaktifkan kekuatan ayah Momoshiki dan menghancurkan jiwa musuh dengan energi Shinjutsu yang keluar dari tangannya. Jiwa itu meledak dan berubah menjadi asap. Akhirnya, musuh tersebut benar-benar mati selamanya. Boruto menarik napas dan berkata, akhirnya, kita berhasil. Sekarang kita harus mencari Himawari, Orochimaru, dan yang lainnya. Sasuke menjawab, kurasa Himawari sekarang baik-baik saja. Tapi yang jadi masalah adalah Code. Aku tidak tahu apakah dia masih dalam kondisi sebelumnya atau sudah berevolusi menjadi lebih berbahaya. Kawaki berdiri sambil memandangi pohon Shinju yang masih berdiri tegak di hadapannya. Ia menarik napas pelan lalu berkata dengan suara serius, aku tidak menyangka kalau Code akan bertindak sejauh ini. Tapi kalau boleh jujur, dibandingkan kita repot-repot pergi ke dimensi lain dan meninggalkan tempat ini, menurutku akan jauh lebih baik jika kita fokus menghancurkan pohon Shinju ini terlebih dahulu. Kita harus pastikan seluruh akar pohon ini benar-benar mati. Selama pohon ini masih hidup, ancaman tetap ada, dan kita tidak akan pernah benar-benar aman. Namun sebelum mereka bisa lanjut berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Ketika mereka menoleh, tampak seorang pria muncul membawa tas besar di punggungnya. Pria itu ternyata adalah Amado. Ia berjalan dengan santai, lalu berhenti sambil bertepuk tangan dan tertawa kecil. Dengan nada agak mengejek, Amado berkata, hebat sekali. Kalian ternyata benar-benar bisa mengalahkan rival ayah Momoshiki. Padahal kekuatannya jelas sangat berbahaya. Aku harus akui, aku benar-benar terkesan dengan perkembangan kalian sejauh ini. Begitu melihat Amado, Kawaki langsung bereaksi cepat. Ia maju dan langsung mencekik leher Amado dengan penuh curiga. Pria tua, apa yang kau lakukan di sini? Apa tujuanmu muncul sekarang? Tanya Kawaki dengan nada mengancam. Amado tetap tenang dan menjawab, sabar, Kawaki. Dari dulu kau memang selalu terburu-buru. Aku datang ke sini bukan untuk membuat masalah. Aku hanya ingin menawarkan kerjasama, tentu saja, kalau kalian bersedia mendengarkan penjelasanku.
Kawaki terlihat makin mempererat cengkeramannya, tetapi Naruto buru-buru maju dan menahan tangan Kawaki. Sudahlah, lepaskan dia dulu. Kita dengarkan saja dulu apa yang ingin dia katakan, kata Naruto dengan suara yang tetap tenang. Mendengar itu, Madara ikut menyela, kau benar-benar masih naif, Naruto. Kita seharusnya langsung saja menghajarnya. Dia ini ilmuwan yang sangat mencurigakan. Naruto pun membalas, aku tahu kau tidak pernah suka dengan pendekatanku, Madara. Tapi untuk saat ini, kita butuh informasi. Jadi, mari kita tenang dulu dan dengarkan apa yang ingin disampaikan Amado. Amado tersenyum tipis saat suasana menjadi lebih tenang, lalu berkata, lihat, suasananya langsung jadi formal seperti biasa. Kalian memang selalu penasaran dan menginginkan informasi dariku. Tapi belum sempat Amado melanjutkan, Boruto berjalan mendekat dan tanpa ragu menebas salah satu tangan Amado hingga hancur. Dengan ekspresi serius, Boruto berkata, aku tidak seperti ayahku yang terlalu lembut. Aku tidak akan berpikir dua kali. Kalau kau bertele-tele, tanganmu yang satunya akan kutebas juga. Amado meringis kesakitan, lalu menjawab, sifatmu ini mengingatkanku pada Sasuke. Baiklah, aku akan bicara. Kalian ingin menghancurkan pohon Shinju, bukan? Aku punya caranya. Tapi, tentu saja, aku tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Aku punya syarat. Sasuke yang sejak tadi memperhatikan langsung bertanya, apa yang kau inginkan? Langsung saja katakan. Amado menatap mereka satu persatu lalu menjawab, aku ingin kalian menyerahkan Kawaki padaku. Aku ingin dia menuruti semua perintahku. Selain itu, aku minta jaminan perlindungan dari kalian, terutama dari ancaman Otsutsuki tertinggi. Aku tahu setelah aku membocorkan rahasia tentang pohon Shinju ini, nyawaku pasti jadi target utama mereka. Jadi, kalau kalian ingin informasi ini, kalian harus melindungiku dengan segala cara. Naruto menoleh ke arah Sasuke tanpa berkata sepatah kata pun. Ekspresinya terlihat bingung dan ragu. Sasuke lalu melangkah mendekat ke Amado dan bertanya, apa yang membuat pohon Shinju kali ini berbeda dari sebelumnya? Mengapa pohon ini begitu sulit untuk dihancurkan? Amado menjawab, karena pohon Shinju ini tidak biasa. Pohon ini tercipta dari ratusan jasad Otsutsuki yang dulu dibawa ke sini oleh Shibai dan Otsutsuki tertinggi. Yang paling penting, sumber utama kekuatannya berasal dari jubi milik ayah Momoshiki, jubi terbesar yang pernah ada. Jadi, pohon ini bukan hanya yang terkuat, tapi juga satu-satunya yang menghasilkan buah cakra dengan kualitas paling sempurna. Jika ada yang berhasil memakan buah itu, maka orang itu akan memperoleh semua kekuatan dari zaman Kaguya sampai saat ini. Semua ilmu, semua energi alam akan terserap. Mereka akan jadi entitas yang tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Aku tahu ini terdengar seperti cerita mengada-ada, tapi ini adalah fakta. Dan aku bisa membantu menghancurkannya, asalkan kalian penuhi syaratku. Kawaki harus bersamaku, dan kalian harus menjagaku dari ancaman. Amado berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jadi bagaimana? Kalau kalian tidak setuju, aku tidak akan memaksa. Aku akan pergi dari planet ini dan membiarkan kalian menghadapi sendiri ancaman dari pohon Shinju dan Otsutsuki tertinggi. Boruto menatap Amado dengan tajam. Sementara Sasuke bertanya lagi, apakah itu saja syaratmu? Amado menjawab, iya. Hanya dua, serahkan Kawaki, dan lindungi aku. Sasuke lalu bertanya lagi dengan nada curiga, apa tujuanmu membawa Kawaki? Jangan-jangan kau ingin melakukan eksperimen lagi padanya? Amado menggeleng dan menjawab, tidak, aku tidak berniat mencelakakan Kawaki. Aku hanya butuh partner untuk membantuku mengembangkan teknologi dan riset yang sedang aku kerjakan. Boruto yang mendengar itu langsung bertanya, tapi dari mana kau tahu semua informasi tentang pohon Shinju? Bahkan Orochimaru pun tidak tahu sebanyak itu. Siapa sebenarnya kau ini? Naruto ikut menimpali, ya, aku juga ingin tahu. Apa kau benar-benar manusia? Atau sebenarnya kau adalah bagian dari komplotan Otsutsuki? Amado tertawa kecil lalu menjawab, jangan bercanda. Tubuhku ini manusia biasa. Kalian sendiri bisa merasakan, cakraku tidak seberapa. Kalau aku bagian dari mereka, mana mungkin aku diusir oleh Otsutsuki tertinggi ke dimensi lain? Aku hanya manusia biasa yang kebetulan sangat senang belajar hal-hal baru. Sasuke lalu berkata, baiklah, kalau begitu, katakan bagaimana cara menghancurkan pohon Shinju. Amado mengangkat tangannya dan berkata, sebelum aku bicara lebih jauh, aku ingin Kawaki mendekat ke arahku.
Itu bentuk jaminan darimu kalau aku sudah memberi informasi, aku akan membawanya kembali bersamaku. Mendengar itu, Kawaki berjalan mendekat sambil berkata pada Naruto, "Maaf, Nana Daime. Aku melakukan ini demi menyelamatkanmu dan semuanya." Tapi Sasuke dengan cepat menarik tangan Kawaki dan berkata, "Tunggu, jangan terburu-buru. Aku masih ingin bicara dengannya." Amado menatap Sasuke dengan penuh perhatian. "Sepertinya kau yang paling teliti di sini, Sasuke. Bahkan lebih teliti daripada Boruto. Apa yang ingin kau bicarakan denganku?" Sasuke lalu mengaktifkan Rinnegan miliknya dan mencoba mengendalikan pikiran Amado menggunakan genjutsu. Namun saat mencoba masuk ke dalam pikirannya, genjutsu itu ditolak. Ternyata tubuh Amado memiliki sistem perlindungan yang membuatnya kebal terhadap pengaruh genjutsu. Amado berkata dengan suara datar, "Kau sungguh gigih, Sasuke. Kau benar-benar tidak ingin memberikan imbalan apapun, tapi tetap ingin mendapatkan semua informasi dariku." Sasuke pun menjawab dengan tegas, "Aku melakukan itu karena aku tidak bodoh. Aku tahu kau menyembunyikan niat tertentu. Aku tidak ingin planet ini terancam lagi hanya karena kepercayaan buta." Madara yang sejak tadi memperhatikan, mulai kehilangan kesabarannya. Ia mengangkat pedang Rikudo dan hendak menebas leher Amado. Tapi sebelum pedang itu sampai, Amado berkata dengan cepat, "Silakan bunuh aku. Tapi ketahuilah, jika aku mati, kalian tidak akan mendapatkan informasi apapun tentang Otsutsuki. Dan saat itu terjadi, pohon Shinju akan terus tumbuh, hingga planet ini membusuk dan menjadi buah cakra. Silakan saja, buat pilihan kalian." Madara terdiam sejenak. Wajahnya menegang, seolah berpikir ulang. Boruto yang sejak tadi mencurigai Amado kemudian memerintah, "Buka tasmu. Aku ingin tahu apa yang kau bawa di dalam tas itu. Jangan sembunyikan apapun." Amado menatap mereka semua dengan serius, lalu berkata, "Kalian adalah para shinobi. Kalian tahu bahwa setiap shinobi punya aturan dan kode etik yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah menjaga privasi orang lain. Kalau kalian memaksa membuka tasku tanpa izinku, bukankah itu sama saja kalian melanggar sumpah sebagai shinobi? Tujuan kita di sini untuk membicarakan kerjasama, bukan untuk menggeledah barang pribadiku." Boruto, yang mendengar perkataan Amado itu, hanya bisa menggerutu dalam hati. Orang ini benar-benar menyebalkan. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bisa bicara seolah tahu segalanya, bahkan di saat situasi seperti ini? Sasuke masih terlihat ragu. Ia belum bisa menyetujui permintaan Amado. Dalam pikirannya, kalau sampai Kawaki diserahkan pada Amado, itu bisa berbahaya. Amado pasti punya cara untuk memanipulasi Kawaki, bahkan mungkin bisa menghapus ingatannya dan mengendalikannya sepenuhnya. Tapi di sisi lain, kalau Amado dibunuh sekarang, semua pengetahuan yang dia punya juga akan hilang. Sasuke menyadari, ini bukan keputusan yang bisa diambil sembarangan. Ia masih terus berpikir, mencoba mencari jalan keluar. Naruto memperhatikan Sasuke yang sedang dalam kebingungan. Ia kemudian maju ke arah Amado dan berkata dengan tenang, "Baiklah, Amado. Aku setuju dengan permintaanmu, tapi dengan satu syarat. Kami akan menyembunyikanmu di dalam dimensi Jigen milik Boruto, bersama Kawaki. Itu akan menjadi perlindungan terbaik selama aku dan Sasuke belum berhasil mengalahkan Otsutsuki tertinggi. Selama kami belum menyelesaikan misi ini, kamu tidak akan dikeluarkan dari dimensi itu. Jadi bagaimana? Apakah kamu setuju dengan pengaturannya?" Sasuke tampak terkejut dengan usulan Naruto. Ini pertama kalinya dia melihat Naruto bertindak sejauh ini dengan begitu taktis. Ia lalu menimpali, apa yang dikatakan Naruto masuk akal. Kalau kamu benar-benar akan diincar karena mengungkapkan rahasia besar ini, maka tempat paling aman memang di dimensi Boruto. Hanya dia yang bisa membukanya, jadi tidak akan ada yang bisa menjangkaumu. Kalau nanti semua informasi yang kamu berikan terbukti, dan kami berhasil menghancurkan pohon Shinju serta mengalahkan Otsutsuki tertinggi, maka kamu akan mendapatkan tempat di Konoha. Kamu akan kami izinkan untuk membantu membangun kembali dunia shinobi. Tapi semua itu hanya akan terjadi setelah misimu terbukti bermanfaat. Apa kamu bisa menerima itu?" Namun ekspresi wajah Amado menunjukkan ketidakpuasan. Ia tampak ragu dan menyimpan niat lain. Ia berkata pelan, "Kurasa kesepakatan ini tidak akan berjalan seperti yang kuharapkan. Kalian terlihat hanya ingin memanfaatkan pengetahuanku saja." Boruto, yang sudah muak, mencengkeram kerah baju Amado dan mendekat. "Hei,
dengar baik-baik. Bukankah kamu yang minta perlindungan? Ayahku sudah bilang, tempat paling aman adalah di dimensi Jigan. Di sana, Otsutsuki tertinggi pun tidak bisa menjangkau. Jadi kenapa kamu menolak? Kamu ini sebenarnya maunya apa? Cepat tentukan pilihan, jangan terus buang-buang waktu. Amado menarik napas panjang sebelum menjawab, aku hanya ingin tinggal di desa Konoha, lebih tepatnya di tempat persembunyian Danzo yang dulu, di ruang bawah tanah. Itu saja permintaanku. Sasuke, yang mulai muak dengan semua alasan Amado, akhirnya berkata, baik, cepat katakan saja informasimu. Tapi dengar baik-baik, kami tidak akan menyerahkan Kawaki langsung padamu sekarang. Kami akan membiarkan Kawaki tetap bersama kami untuk bertarung dan membuktikan informasi yang kamu berikan. Kalau semua terbukti benar, baru kami pertimbangkan permintaanmu selanjutnya. Amado pun mulai menjelaskan. Sasuke, dengarkan baik-baik. Pohon Shinju ini bukan sekadar pohon biasa. Ia adalah makhluk hidup yang punya kesadaran sendiri. Instingnya sangat tajam. Kalau pohon ini sampai menghasilkan buah cakra, maka planet ini akan rusak perlahan-lahan. Yang kita hadapi sekarang adalah pohon Shinju terbesar sepanjang sejarah klan Otsutsuki. Tapi seperti makhluk besar lainnya, justru kelemahan pohon ini sangat kecil dan tersembunyi. Semakin besar kekuatannya, semakin kecil kelemahannya. Ia melanjutkan, ambil contoh Jubi, ekor 10. Kekuatan Jubi sangat besar, dan serangan besar pun tidak banyak berarti. Tapi jika kamu menyerang tepat di satu titik lemahnya, seperti matarin syaringannya, maka seluruh sistemnya akan kacau. Atau lihat rival ayah Momoshiki. Kamu tak perlu menyerangnya dengan banyak jurus. Cukup arahkan satu serangan ke bagian belakang lehernya, tempat saraf utama dan aliran cakra bertemu. Kalau titik itu ditusuk dengan besi hitam, aliran cakranya akan berhenti total. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa menggunakan jutsu apapun. Tubuhnya akan lumpuh seperti patung. Amado menatap Sasuke dengan serius. Ingat waktu Madara menjadi Jinchuriki Jubi? Semua orang menganggap dia dewa. Tapi Zetsu hitam berhasil menjatuhkannya dengan satu tusukan kecil ke titik saraf utama. Hanya satu titik, dan semuanya selesai. Sasuke mengangguk pelan, tampak mulai memahami. Ia lalu bertanya, kalau begitu, apakah setiap Otsutsuki punya titik lemah yang sama? Amado menggeleng. Tidak. Setiap Otsutsuki punya kelemahan berbeda. Ada yang kebal terhadap serangan seperti itu, ada juga yang sangat rentan. Pohon Shinju pun begitu. Walau kekuatannya luar biasa, kelemahannya tersembunyi di satu titik saja. Kalau titik itu hancur, seluruh sel, dari akar sampai daun, akan rusak total. Akar tidak bisa menyerap energi lagi, dan pohon itu akan mati. Penjelasan Amado membuat suasana hening sejenak. Semua mulai memahami betapa pentingnya informasi itu. Tapi mereka juga sadar, kesepakatan dengan Amado tidak bisa diambil dengan gegabah. Semua bergantung pada langkah selanjutnya. Lalu adegan berpindah saat ayah Momoshiki ingin mengambil mata Kamui milik Obito agar bisa mengakses buah cakra yang telah disembunyikan di dalam dimensi itu. Namun, sebelum ia berhasil mengambil mata tersebut, Boruto datang dari arah belakang dan menghantam punggung ayah Momoshiki dengan teknik Raion Jin Raisen. Serangan itu membuat ayah Momoshiki terdorong ke depan dan melirik tajam ke belakang karena kaget. Momen itu dimanfaatkan oleh Obito. Dengan cepat, ia melepaskan diri dari cekikan menggunakan dorongan Gudodama, lalu mengayunkan tongkat Nonoboko ke arah ayah Momoshiki hingga kedua tangannya terputus. Ayah Momoshiki menatap kedua tangannya yang terputus dengan wajah terkejut. Belum sempat bereaksi, Boruto menyerap kekuatan cakra yang ada di tangan musuhnya itu. Tangan kanan Boruto pun menyala dikelilingi kobaran cakra besar. Boruto berkata dengan serius, aku tidak akan membiarkanmu kabur kali ini. Ia langsung menyerang kembali ayah Momoshiki dengan kekuatan besar yang telah ia bentuk menjadi rasengan Gudodama di kedua tangannya. Dengan cepat, Boruto menghantamkan serangan itu, namun ayah Momoshiki mengecilkan tubuhnya tepat sebelum terkena, membuat serangan itu meleset. Ia muncul kembali di kejauhan, masih berada di lokasi yang sama, hanya saja cukup jauh dari jangkauan Boruto. Ayah Momoshiki terlihat tiba di dekat hutan. Ia menunduk, memandangi kedua tangannya yang baru saja terputus dan luka besar di perutnya akibat pukulan dari Boruto. Dalam hati, ia berkata, aku terlalu tergesa-gesa. Fokusku hanya pada buah cakra itu. Aku sama sekali tidak memperhitungkan Boruto yang ternyata jauh lebih kuat sekarang.
Kalau aku tidak kabur tadi, aku bisa saja mati. Ia meringis menahan sakit, lalu kembali bergumam dalam hati, luka ini terlalu besar untuk diregenerasi dengan cepat. Aku butuh konsentrasi tinggi. Sementara itu, adegan berpindah ke Sasuke. Ia sedang berusaha mencari jalan keluar dari tempat terkurungnya. Namun tiba-tiba, langit di atasnya berubah. Segel pengunci dimensi yang tadinya ada, kini menghilang. Sasuke menatap langit dan berkata dalam hati, apa yang terjadi di tempat Boruto? Apakah ayah Momoshiki telah dikalahkan? Melihat kesempatan ini, Sasuke langsung membuka portal dimensi menggunakan Rinnegan-nya dan menuju ke tempat Naruto. Setelah melakukan perjalanan lintas dimensi cukup lama, Sasuke akhirnya tiba di hadapan Naruto yang sedang menatap langit. Naruto berkata, segel itu, tiba-tiba saja hilang. Sasuke muncul dan langsung berkata, Naruto, cepat! Kita harus keluar dari sini sekarang. Waktu kita tidak banyak. Naruto terkejut melihat sahabatnya dan bertanya, Sasuke? Bagaimana kau bisa ke sini? Apa ini ada hubungannya dengan segel yang menghilang tadi? Sasuke menjawab, ya, benar. Aku rasa Boruto berhasil melukai ayah Momoshiki. Segelnya menghilang karena itu. Ia pun segera mencoba membuka portal kembali, namun belum sempat terbuka, segel pengunci muncul kembali di langit. Sasuke gagal dan kembali terjebak bersama Naruto. Sasuke mendesah dan menatap langit sambil berkata, sial, berarti ayah Momoshiki belum mati. Naruto mengangguk, mungkin segel sempat lepas karena dia terluka parah. Tapi sekarang dia sudah mulai pulih. Sasuke berpikir sejenak dan berkata, jadi ini kelemahan segelnya. Saat ayah Momoshiki melemah, segel akan menghilang. Tapi kalau dia pulih, segel kembali aktif. Naruto menjawab, ya, kita hanya bisa berharap Boruto benar-benar bisa mengalahkannya. Kembali ke tempat Boruto, ia masih memegang dua rasengan Budodama di tangannya dan menatap sekitar, lalu berkata, kemana dia pergi? Apa dia kabur? Obito menjawab, aku juga tidak tahu pasti. Tapi sepertinya dia sedang bersembunyi untuk memulihkan dirinya. Tak lama kemudian, Toneri dan Sarada muncul menghampiri mereka. Toneri menatap Obito dengan ekspresi bingung dan berkata, Obito? Jadi kau keluar dari dimensi Kamui? Pantas saja ayah Momoshiki tiba-tiba menjauh dariku saat kami bertarung. Ternyata dia mendeteksi keberadaanmu. Tapi kemana dia sekarang? Boruto menjawab, dia menyerang Paman Obito dan hampir mengambil mata Kamui-nya. Untung saja aku sempat menyerangnya duluan. Kalau tidak, buah cakra itu sudah pasti diambil. Sarada kemudian bertanya, sebentar, jadi di mana ayah Momoshiki sekarang? Apa dia sedang menyusun rencana? Boruto mengangguk, aku sempat melukainya. Tapi saat aku hendak menghabisinya, dia mengecilkan tubuh dan kabur. Aku juga tidak tahu di mana dia sekarang. Sarada merespons dengan tegas, kita tidak boleh diam saja. Kita harus mencarinya sekarang juga. Setelah itu, mereka semua mulai bergerak untuk melacak ayah Momoshiki. Di sisi lain, ayah Momoshiki terlihat sedang meregenerasi tubuhnya sambil menyembunyikan cakranya agar tak terdeteksi. Dalam hati ia berkata, luka ini sulit disembuhkan. Tapi kalau aku sembunyikan cakraku seperti ini, Boruto tak akan bisa menemukanku. Tapi tetap saja, ini butuh waktu yang lama. Saat sedang memulihkan diri, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu di bahunya. Ia melirik dan melihat sebuah segel formula Hiraisin yang menempel. Ia menatapnya tajam dan berpikir dalam hati, apa ini? Siapa yang meletakkannya? Ayah Momoshiki terus menganalisa segel tersebut, menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar mungkin sedang direncanakan oleh pihak musuh. Ayah Momoshiki menatap lengannya dengan penuh tanda tanya, lalu ia berkata dengan suara pelan namun penuh rasa kesal, jadi begitu, pantas saja dia bisa menyerangku secepat itu tanpa bisa kuantisipasi. Rupanya dia menempelkan segel Hiraisin di tubuhku. Anak itu memang cerdik. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Setelah menyadari keberadaan segel itu, ayah Momoshiki segera menghilangkannya dari tubuhnya, agar Boruto tidak bisa lagi melacak atau berpindah tempat langsung ke arahnya. Di tempat lain, Boruto yang sedang fokus mencari keberadaan ayah Momoshiki tiba-tiba menghentikan langkahnya dan bergumam, sebentar, aku akan gunakan segel Hiraisin yang kutanam sebelumnya untuk berteleportasi ke arahnya. Ia pun memusatkan cakranya untuk berpindah, namun sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya tidak berpindah. Ia berkata dengan nada heran, aneh,
Kenapa aku tidak bisa berteleportasi? Segel itu seharusnya masih ada. Toneri yang berada di dekatnya segera memberi penjelasan, kalau kau tidak bisa menggunakan segel itu, kemungkinan besar ayah Momoshiki sudah menyadarinya dan menghapusnya dari tubuhnya. Boruto terlihat kesal namun tetap tenang. Ia kemudian mengangkat tangannya ke langit dan berseru dengan lantang, Rikudo Chibaku Tensei. Seketika, tanah di sekitarnya mulai terangkat dan berkumpul di atas, membentuk bola besar. Teknik itu digunakan Boruto untuk menarik ayah Momoshiki masuk ke dalam jebakan gravitasi tersebut. Melihat hal itu, ayah Momoshiki mendesis, ini Chibaku Tensei. Sial. Tubuhnya pun mulai tertarik ke atas dengan cepat. Namun sebelum ia sepenuhnya terseret, ayah Momoshiki meluncurkan puluhan bijdama ke langit. Bijdama itu ikut tertarik ke atas, lalu meledak dan menghancurkan bola Chibaku Tensei Boruto. Puing-puing besar kembali berjatuhan ke tanah. Melihat arah datangnya bijdama itu, Boruto langsung mengarahkan pandangannya. Toneri yang berdiri di sampingnya berkata, itu dari arah sana. Dia pasti ada di sana. Tanpa menunggu lama, Boruto langsung melesat menuju lokasi tersebut dengan kecepatan sangat tinggi, meninggalkan yang lainnya. Sarada yang mencoba mengikutinya hanya bisa tertegun dan berkata, dia terlalu cepat, aku tidak bisa mengejarnya. Sesampainya di tempat ayah Momoshiki, Boruto berdiri dengan tenang sambil berkata dengan nada dingin, kau tidak bisa kabur selamanya. Sekarang, aku sudah siap menghadapi kekuatanmu. Ayah Momoshiki menatap Boruto dengan mata tajam dan menjawab, kau jauh berbeda sekarang. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus berhati-hati jika ingin bertahan. Tak lama, Boruto melancarkan serangan dengan teknik Tomogoroshi no Haikotsu, memaksa ayah Momoshiki menghindar dan terbang menjauh. Ia terlihat masih memegang perutnya karena luka akibat regenerasi yang belum selesai. Dalam hati, Boruto berkata, aku yakin perutnya adalah titik lemahnya sekarang. Regenerasinya belum sempurna. Ini adalah kesempatan terbaik. Tak lama, Toneri dan yang lainnya tiba di tempat Boruto. Mereka berdiri berdampingan. Boruto menoleh dan berkata, kita harus menyelesaikan ini sekarang. Saatnya mengakhiri semuanya. Toneri mengangguk dan menjawab, benar. Kita harus merebut kemenangan hari ini. Ayah Momoshiki mendengar mereka dan membalas dengan lantang, jangan bermimpi. Aku adalah Dewa Otsutsuki tertinggi. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Pertarungan pun semakin sengit. Boruto sudah bersiap untuk menggunakan kekuatan tersembunyi yang selama ini belum pernah ia gunakan. Ia berkata, Eri, waktunya jalankan strateginya. Kali ini aku akan mengeluarkan segalanya. Aku yakin, dia akan mati setelah serangan ini. Toneri juga tidak mau kalah. Ia memejamkan mata dan berkata, baiklah. Aku juga akan menunjukkan kekuatan tersembunyiku. Seketika, ratusan mata Byakugan muncul dan melayang di udara, mengelilingi tubuh Toneri. Sarada yang melihatnya terbelalak dan berkata, ini luar biasa, kau memiliki sebanyak ini? Toneri menjelaskan, ini kemampuan yang belum pernah kugunakan sebelumnya. Dengan ratusan Byakugan ini, aku bisa melihat semua arah, 360 derajat tanpa celah. Aku akan tahu kemanapun ayah Momoshiki bergerak. Setelah itu, Toneri mengaktifkan lapisan cakra Tenseigan. Ia berkata dengan tenang namun tegas, sekarang saatnya kita kalahkan dia, tak peduli bagaimana caranya. Boruto tersenyum dan menimpali, apakah ini waktunya kolaborasi Jan dan Tigan? Aku sudah tak sabar menantinya. Boruto pun mengaktifkan mode Jan, memegang tongkat Rikudo, dan Gudodama mulai mengelilingi punggungnya. Ayah Momoshiki menatap mereka berdua, merasakan tekanan yang besar. Ia berkata dalam hati, Jan dan Tigan. Jika aku kalah di tangan mereka, itu akan menjadi akhir yang memalukan bagiku. Aku adalah Dewa Otsutsuki, aku tak bisa kalah dari mereka. Dengan tekad untuk bertahan, ayah Momoshiki memaksa dirinya menyerap seluruh cadangan cakra dari dimensi pribadinya. Ia tahu bahwa itu adalah simpanan terakhir. Ia berbisik dalam hatinya, ini pertarungan terakhirku. Jika cakra ini habis, maka aku benar-benar akan binasa. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan kalah. Tubuh ayah Momoshiki mulai pulih dengan cepat setelah menyerap cakra terakhirnya. Boruto dan Toneri langsung menyerangnya bersama. Mereka melancarkan kombinasi serangan dari Kinrin Tensei Baku hingga Bijdama bertubi-tubi tanpa henti. Pertarungan mereka begitu cepat dan keras, mengingatkan pada pertempuran Naruto dan Sasuke saat melawan Jigen.
Asap pekat memenuhi udara karena ledakan dari serangan mereka. Tak lama kemudian, ayah Momoshiki menempelkan tangannya ke tanah dan memejamkan matanya. Tiba-tiba, puluhan bola tanah muncul dari dalam bumi dan terangkat ke langit. Dari masing-masing bola tersebut, keluar petir Raiton yang meluncur ke arah Boruto dan Toneri. Toneri yang melihatnya segera mengumpulkan cakra Tenseigan di tangannya hingga mendidih. Ia melemparkan energi itu ke udara, menghancurkan serangan Raiton milik ayah Momoshiki. Cahaya biru terang membelah langit diiringi suara gemuruh. Di tempat lain, Mitsuki yang sedang bersama Himawari dan Kashinkoji melihat cahaya di langit. Mitsuki berkata, "Hima, lihat, itu Boruto." Dia benar-benar mendesak ayah Momoshiki dengan kekuatan penuhnya. Ayah Momoshiki yang mulai tertekan mencoba kabur ke sana kemari. Namun upayanya sia-sia, karena Toneri dapat melihatnya dari segala arah berkat ratusan Byakugan yang ia kendalikan. Ayah Momoshiki terbang menjauh dari Boruto dan Toneri sambil bergumam dalam hati. Mereka sudah terlalu kuat, kalau terus begini aku pasti kalah. Aku harus ambil buah cakra dari Obito, itu satu-satunya harapanku. Ia melesat dengan kecepatan tinggi menuju lokasi Obito. Melihat itu, Boruto bertanya, "Toneri, kemana dia pergi sekarang?" Toneri langsung menjawab, dia bergerak cepat ke arah Obito. Boruto mengepalkan tangan dan berkata, "Sial, dia mencoba melarikan diri lagi. Dasar pengecut." Tanpa ragu, Boruto langsung melesat mengejar ayah Momoshiki, bertekad untuk mengakhirinya. Sementara itu, ayah Momoshiki yang sudah sampai di lokasi Obito langsung meluncur dengan kecepatan tinggi, menendang bagian leher Obito tanpa memberi waktu baginya untuk bereaksi. Serangan mendadak itu membuat tubuh Obito terpental dan jatuh keras ke tanah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan yang cukup jelas. Obito mencoba bangkit sambil menahan rasa nyeri di lehernya. Ia berniat melakukan perlawanan, meski tubuhnya belum sepenuhnya siap. Pertarungan kecil pun terjadi antara mereka berdua. Tak lama kemudian, Sarada yang baru saja datang melihat kondisi itu langsung mengaktifkan Mangeki Sharingan miliknya. Ia lalu melesatkan api hitam Amaterasu ke tubuh ayah Momoshiki. Api itu membungkus seluruh tubuh musuh dan tak bisa padam. Melihat kesempatan itu, Sarada cepat-cepat menarik Obito untuk menjauh dari lokasi pertarungan agar lebih aman. Beberapa detik kemudian, Boruto dan Toneri tiba di tempat yang sama. Tanpa ragu, Boruto menambahkan elemen Photon, Rep Es, angin pusaran, untuk memperkuat nyala api hitam yang membakar ayah Momoshiki. Ia lalu menatap Obito dan berkata, "Maafkan aku, Paman Obito, aku terlambat datang dan menyelamatkanmu. Ini sudah terlalu berbahaya di sini. Sebaiknya kau sembunyi saja di dimensi Kamui bersama Sarada, itu lebih aman." Obito yang masih menahan rasa sakit menjawab dengan nada ragu, "Tapi bagaimana denganmu, Boruto? Aku tidak tenang jika harus meninggalkanmu di sini. Rasanya tidak etis jika aku pergi dan membiarkanmu berjuang sendirian menghadapi dia." Boruto tersenyum tipis lalu berkata, "Sudahlah, Paman. Jangan terlalu khawatir. Aku masih punya Toneri di sisiku, dan juga Kaguya yang kini menyatu di tubuh Himawari. Aku tidak kekurangan bantuan. Tapi kalau ayah Momoshiki berhasil mengambil matamu, perjuangan kita selama ini akan sia-sia." Obito akhirnya mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah, aku paham. Kalau memang itu yang terbaik, aku akan pergi sekarang." Boruto pun membuat satu bunshin, klon, dan menyuruhnya pergi bersama Obito dan Sarada ke dalam dimensi Kamui. Bunshin itu bertugas sebagai penghubung agar mereka tetap bisa berkomunikasi jika dibutuhkan. Saat mereka akan masuk ke dalam portal, tanpa ada yang tahu, ayah Momoshiki yang sedang terbakar ternyata sengaja menciptakan satu klon tak terlihat. Meskipun ia harus mengorbankan setengah dari cakranya, ia rela melakukannya agar bisa menyusup ke dalam dimensi Kamui tanpa terdeteksi. Ayah Momoshiki yang asli masih terlihat terbakar di hadapan Boruto. Namun dalam hatinya ia berkata dengan yakin, "Aku yakin rencana ini akan berhasil. Aku telah membuat kloningan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, bahkan dengan Jogan pun belum tentu bisa. Dengan ini, aku akan mendapatkan buah cakranya." Di sisi lain, Toneri meluncurkan api biru dari Tenseigan miliknya untuk membakar ayah Momoshiki. Api tersebut langsung bersatu dengan api hitam milik Sarada dan menciptakan pusaran besar yang mengurung tubuh ayah Momoshiki. Melihat itu, Boruto segera mengubah api tersebut menjadi es, menjebak musuh mereka di dalamnya agar tak bisa bergerak. Boruto mengangkat telapak tangannya, menatap ke arah ayah Momoshiki, lalu berkata, "Aku akan mengakhirimu sekarang dengan Tomogoroshi no Haikotsu. Selamat tinggal, Dewa Otsutsuki tertinggi."
Teknik itu pun melesat cepat, hendak menghantam tubuh ayah Momoshiki. Namun, tepat sebelum serangan itu mengenainya, ayah Momoshiki berkata dalam hati dengan nada panik, "Aku harus keluar dari sini secepatnya. Jika aku sampai terkena serangan itu, aku akan mati." Dengan kekuatan penuh, ia melepaskan aura Shinjutsu dan memaksakan tubuhnya untuk menghancurkan es yang membungkusnya. Tekanan cakra yang sangat besar keluar dari tubuhnya, membuat urat-urat di wajahnya tampak jelas. Es tersebut pun hancur, dan ia berhasil membebaskan diri. Ayah Momoshiki lalu terbang cepat ke udara, menghindari serangan Boruto. Boruto tampak sedikit kecewa dan bergumam, padahal tadi aku benar-benar yakin dia tidak akan bisa lolos. Toneri mencoba menenangkan Boruto, lalu berkata, "Tenang saja. Masih banyak kesempatan lain. Kita hanya perlu terus menyerangnya tanpa henti. Itu akan membuat konsentrasinya terganggu." Ayah Momoshiki yang berhasil meloloskan diri lalu berkata sambil tersenyum sinis, "Kau hampir saja membunuhku, bocah. Tapi aku tidak akan biarkan itu terjadi lagi. Serangan seperti tadi tidak akan kuanggap remeh untuk kedua kalinya." Sementara itu, adegan berpindah ke dalam dimensi Kamui. Obito yang sudah sampai di sana menoleh ke Sarada dan berkata, "Akhirnya kita sampai juga. Tempat ini seharusnya aman." Sarada menjawab, "Kau benar. Tapi bagaimana dengan lukamu? Apa lehermu masih terasa sakit?" Obito tersenyum lemah, lalu menjawab, "Jujur saja, tendangan tadi sangat kuat. Leherku hampir patah. Rasanya luar biasa sakit." Bunshin Boruto yang menemani mereka berkata, "Aku yakin luka itu bisa segera sembuh. Tapi ngomong-ngomong, di mana buah cakranya, Paman?" Obito lalu melihat sekeliling dan berkata dengan bingung, "Tunggu sebentar. Kenapa buah cakranya ada di sana? Padahal sebelumnya tidak di situ." Bunshin Boruto lalu bertanya, "Sebelumnya kau menyimpannya di mana?" Obito menjawab, "Aku menaruhnya di atas tembok Kamui. Tapi sekarang buah itu ada di bawah. Ini benar-benar aneh." Ia lalu berjalan mendekat untuk memeriksa buah itu. Namun begitu ia menyentuhnya, tiba-tiba sebuah serangan Tomogoroshi no Haikotsu menancap di tubuhnya. Tubuh Obito langsung mulai berubah menjadi abu. Di balik bayangan, muncul klon ayah Momoshiki yang berkata, "Akhirnya aku berhasil. Buah cakra ini milikku." Bunshin Boruto terkejut dan langsung berkata, "Bagaimana bisa? Kau ikut masuk ke sini?" Kloningan ayah Momoshiki menjawab sambil tersenyum, "Aku adalah klon tak terlihat yang kubuat saat tubuh asliku terbakar api hitam. Aku mengorbankan setengah dari cakraku untuk ini." Sarada yang mendengar semua itu menatap tajam dan berkata, "Tapi kenapa kau tidak memakannya langsung sekarang, jika kau memang ingin buah cakra itu?" Kloningan ayah Momoshiki menjawab, "Kau benar-benar bodoh. Yang harus memakannya adalah tubuh asliku. Jika aku, klon, yang memakannya, itu tidak akan berdampak apa-apa. Aku tak punya kekuatan sebesar tubuh asliku." Bunshin Boruto memilih untuk tidak banyak bicara dan langsung menyerang, mencoba mencegah klon tersebut mendekati buah cakra. Ia terus melancarkan serangan agar klon itu semakin menjauh. Sementara itu, Obito yang tubuhnya semakin berubah menjadi abu mulai lemah. Ia memanggil Sarada dengan suara pelan. Sarada yang cemas segera menghampirinya dan mencoba memberikan pertolongan medis. Obito menatapnya dan berkata, "Sarada, sepertinya ini akhirku. Aku tidak menyangka akan mati untuk kedua kalinya, dan lagi-lagi karena teknik Tomogoroshi no Haikotsu." Sarada mencoba menahan air matanya lalu berkata, "Diamlah, jangan banyak bicara. Efek dari teknik itu sangat sulit disembuhkan. Tubuhmu sudah setengah menjadi abu. Cakramu harus kau simpan, jangan menghamburkannya." Obito tersenyum lemah, lalu berkata, "Aku ingin memberimu hadiah, Sarada. Ambillah kedua Mangeki Sharinganku. Aku ingin kau melanjutkan tekadku. Tolong bantu Boruto, dan jagalah buah cakra itu. Jangan sampai jatuh ke tangan ayah Momoshiki."